Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Sebelum ke Bang Rocky, saya ingin ke Bu Irma. Bu Irma, begini, awal sekali kita ingat beberapa waktu yang lalu Nasdem ini termasuk salah satu partai pendukung Pak Joko Widodo yang tidak setuju kalau Gerindra bergabung menjadi bagian dari pemerintahan. Sekarang situasi berbalik, terakhir Pak Prabowo bertemu dengan Pak Surya Paloh. Jadi perlu saya garis bawahi, Nasdem tidak pernah mengatakan tidak setuju kepada Gerindra. Nasdem positioning kami itu ingin ada check and balance. Nah, menurut Nasdem selama ini seperti yang saya sepakat dengan Pak Fahri tadi, bahwa di DPR itu belum ada yang bisa melakukan check and balance. Karena anggota DPR selama ini masih menjadi kepanjangan tanganan partai politik. Semua keputusan-keputusan di DPR itu atas instruksi partai politik. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Fahri bahwa itu harus dibenahi. Nah, kalau sekarang kemudian setelah Pak Prabowo ketemu sama Pak Surya, kemudian terjadilah 3 kesepakatan yang disampaikan itu. Kami tidak bicara koalisi loh. Di pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Surya itu tidak bicara koalisi. Bicara soal kesepakatan. Atau tidak minta izin juga begitu sebagai partai Kulo nuwun mungkin iya ya. Karena beliau adalah 2 sahabat sebenarnya. Dalam politik kan sangat dinamis sekali ya. Karena Pak Surya dengan Pak Prabowo itu sahabat dari dulu. Nah, kemudian Pak Prabowo menyampaikan apa-apa yang menjadi pandangan-pandangan Gerindra ke depan terkait bagaimana agar pemerintahan Pak Jokowi ini bisa berhasil. Nah, kemudian Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa mereka punya gagasan-gagasan. Toh gagasan-gagasan itu bagus, kenapa harus kita tolak? Kan seperti itu. Tapi tetap saja kami selalu mengatakan kepada publik bahwa harus tetap ada check and balance. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini bagaimana check and balance-nya? Karena begini. Pemerintah yang absolut itu biasanya otoriter. Maka nggak boleh semuanya ada di dalam pemerintahan. Hanya satu partai yang tampaknya tidak merapat ke Pak Jokowi loh, hanya PKS yang tidak bertemu dengan Pak Jokowi menjelang pelantikan ini. No problem, bagi saya tetap harus ada check and balance. Soal siapa yang di luar, ya terserah. Yang kedua, hak prerogatif Pak Jokowi yang mengatakan bahwa Gerindra boleh masuk, Demokrat boleh masuk, ya kan? Itu hak prerogatif presiden. Dan karena Nasdem ini mendukung Pak Jokowi tanpa syarat dan mahar, maka kami ikut apa yang diinginkan oleh yang menjadi keputusan presiden. Tentu dengan berbagai berbagai reasoning yang masuk akal. Nah, berarti dari Nasdem sendiri menyetujui apapun yang menjadi keputusan dari presiden. Tapi bagaimana melihat nanti ke depannya untuk checks and balances-nya saja, untuk checks and balance-nya ke depannya akan seperti apa? Nasdem akan menjadi mitra konstruktif terhadap pemerintah. Dan itu yang selama ini kami lakukan. Contoh saya di Komisi 9, saya ini di Komisi 9 selalu menjadi sparring partnernya pemerintah. Ya, saya nggak pernah yes dengan menteri-menteri yang menjadi mitra kerja kami. Kalau ada program pemerintah yang negatif impact kepada masyarakat, tentu saya tolak. Saya berani menyatakan tolong ini dihapus, tolong ini dirubah, anggaran ini harus dipotong, pindahkan ke sini karena ini yang lebih baik, ini tidak ada gunanya, ini program yang copy paste. Kalau itu tidak diselesaikan oleh menteri, Nasdem nggak mau tanda tangan, itu jelas. Itu yang dinamakan kontrol sistem yang efektif yang seperti Pak Fahri bilang tadi. Nah, inilah yang dikhawatirkan publik. Kalau semua masuk ke pemerintah, maka kemudian apa yang terjadi dengan check and balance itu? Ibu Irma juga mencium bahwa ada kekhawatiran soal checks and balance itu ya, walaupun mendukung sikap dari Pak Jokowi. Nah, saya ingin ke Bang Rocky. Bang Rocky akan melihat seperti apa kalau nanti mayoritas partai penantang Jokowi dan Pilpres 2019 ini berada dalam satu ranjang yang sama?